Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 2 STISTB Bandung dengan jurusan S1 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang TPM atau Time Value of Money, yang dimana untuk memenuhi tugas ETS semester 3 dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami dengan anggota saya Akmal Rapi dengan NPM 101208777. Selanjutnya ada saya Hadi Muhaimin dengan NPM 101200878. Dengan saya Muhammad Abdul Rahman Soleh dengan NPM 101200879, dan selanjutnya dan saya Aldi Ardian Fahreji NPM 101200880. Apa sih time value of money itu? Time value of money atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa yang akan datang. Di mana 1 juta hari ini lebih berharga apabila kita menginvestasikan, menerima bunga, dan akhirnya memperoleh lebih dari 1 juta di masa yang akan datang. Ada beberapa istilah di dalam time value of money ini. Yang pertama yaitu ada present value, yang dimana artinya adalah nilai uang yang kita miliki saat ini. Yang kedua yaitu ada future value, yang dimana artinya nilai uang yang akan kita miliki di masa yang akan datang. Yang ketiga ada anuitas atau cicilan, yaitu pembayaran yang tetap setiap tahunnya. Yang keempat yaitu N atau periode, yaitu tahun di mana kita membayar cicilan itu. Dan yang terakhir yaitu I atau rate, adalah suku bunga yang diberikan oleh bank. Kelompok kami menyediakan 3 contoh terkait materi tentang TPM ini. Yang pertama ada future value. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang future value ini. Dan di sini terdapat soal Dudung berencana membeli sebuah mobil 6 tahun yang akan datang, sehingga dia harus menabung 30 juta rupiah per tahun. Bank memberi bunga 6%. Berapakah uang Dudung setelah 6 tahun? Nah, 6 tahun di sini kita akan masukkan ke dalam periode atau N. Lalu 30 juta per tahun di sini, karena dia harus menabung 30 juta per tahun, maka ini akan dimasukkan ke dalam anuitas atau cicilan. Lalu 6% ini bunga akan kita masukkan ke rate atau I. Dan yang jadi pertanyaan yakni berapakah uang Dudung setelah 6 tahun? Yang itu berarti berapa uang Dudung di kemudian hari atau future value. Karena mencari future value, kita akan klik di sini. Lalu ke formulas finansial. Dan kita akan cari FV atau future value. Ini. Selanjutnya kita masukkan semua rumusnya. Ada rate, periode, anuitas, dan juga present value. Nah, setelah ini akan didapatkan hasil sebagai berikut. Sebesar ini future value-nya. Selanjutnya, yang saya akan jelaskan yaitu present value di nomor yang kedua, yaitu Ninung ingin memiliki rumah seharga 100 juta dalam 5 tahun yang akan datang, dengan asumsi bunga sebesar 5%. Bagian A, jika Ninung menabung pada tahun ini, berapa yang harus diinvestasikan? Untuk 100 juta ini, kita masukkan ke future value. Dan yang dalam jangka waktu 5 tahun, kita masukkan ke periode. Dan selanjutnya, untuk asumsi bunga, kita masukkan ke rate. Untuk ke present value, kita cari di formulas, lalu finansial, kita cari PV, tekan PV, lalu rate, terus ke periode, terus ke cicilan atau anuitas, selanjutnya ke future value. Jadi sekian hasil dari
present value. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anuitas yang pada sebelumnya sudah dijelaskan tentang future value dan present value. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2 bagian B, yang dimana soalnya berapa yang harus Ninung tabung tiap akhir tahun. Langsung saja, di sini kita mencari anuitas atau PMT. Masuk ke rumus finansial, kita cari PMT. Lalu kita masukkan rate, lalu selanjutnya kita masukkan periode, selanjutnya kita masukkan present value, selanjutnya kita masukkan future value. Dan untuk hasilnya, hasil dari berapa yang harus Ninung tabung tiap akhir tahun adalah sebesar Rp18.097.480. Sekian dari saya. Cukup mudah kan teman-teman untuk menghitung TPM ini. Tinggal kita menuju formula langsung ke finansial dan mencari rumusnya. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.